Silakan kau menikah lagi, Pak. Aku mengizinkanmu jika kau ingin menikah lagi. Aku membelalakan mata mendengar pernyataan Aisyah itu. Apa yang kau ucapkan, Aisyah? Jangan bercanda. Jangan main-main dengan ucapan. Ucapku menghentaknya. Aku tidak bercanda dan aku tidak main-main. Aku serius. Ekspresi wajah Aisyah berubah menjadi tak bersahabat. Apa maksudmu berkata seperti itu? Aku semakin tak mengerti Aisyah. Tak apa, aku hanya ingin kau mendapat istri soleha, tidak sepertiku yang selalu membangkang. Aku juga mau anak kita ada yang mengurus setelah nanti aku tiada. Aisyah sudah mulai bicara melantur. Ia terlihat sangat putus asa. Aku tak mau. Mana mungkin seorang istri dengan rela minta dipoligami? Mengapa tak mungkin? Sekarang aku bisa apa? Aku minta berpisah, kau tak mau. Aku minta kau menikah lagi juga tak mau. Sekarang aku harus apa? Ditambah kondisiku yang sudah tak sempurna saat ini. Aku penyakitan. Bisa mati kapan saja jika Allah sudah berkehendak. Siapa yang akan menjaga anak kita kelak? Aku tak mau anak kita terlantar nantinya. Ucap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Emosinya mulai meledak-ledak kembali. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Lebih baik diam jika sudah seperti ini. Akan ku beri waktu Aisyah untuk menenangkan diri. Dia hanya perlu waktu untuk bisa menerima kenyataan. Bagaimana kata dokter? Kakak Adam baik-baik saja kan? Mengapa mukamu murung saat kembali dari rumah sakit? Tanya ibu kepadaku. Akmal, kau dengar ibu tidak? Akmal. Ibu terus saja memanggilku, namun aku seperti orang linglung. Pikiranku bertraveling kemana-mana. Iya bu, ibu bicara apa tadi? Aku mendengar ibu bicara, tapi suara ibu seperti tak jelas di telingaku. Ya ampun Akmal, ada apa denganmu nak? Tanya ibu khawatir. Aisyah bu, Aisyah hamil anak kembar. Aku memeluk ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Ingin rasanya ku tumpahkan semua air mata ini. Namun harga diri sebagai seorang lelaki ini lebih tinggi. Kusimpan rapat-rapat air mata ini. Teringat pesan ayah dulu. Jadi laki-laki itu tidak boleh cengeng. Apa? Aisyah hamil lagi? Ini pasti ulahmu kan yang memaksa-maksa Aisyah untuk hamil kembali. Akmal, Akmal. Dua anak saja istrimu sudah pusing seperti itu. Apalagi ditambah anak kembar pula. Tak kasihan kamu sama Aisyah. Memang melahirkan itu ibadah. Tapi harus ada batasannya, Mal. Harus lihat kondisi si ibunya dulu. Sehat jasmani dan rohaninya apa tidak. Takutnya nanti malah membahayakan kesehatannya Aisyah. Ngerti nggak sih kamu sebagai lelaki? Ini nih hasil cetakan ayahmu, egois. Jangan ikuti jejak ayahmu, Mal. Ibu malah memarahiku dan menyalahkanku atas kehamilan Aisyah sekarang. Ini takdir. Aisyah memang terlalu subur. Buktinya saja sudah KB masih saja kebobolan. Jangan salahkan ayah jika mendidikku menjadi seperti ini. Ini salah ibu. Terlalu sibuk mengurus kakak-kakak perempuanku hingga aku terabaikan. Hanya ayah yang perhatian kepadaku karena aku anak lelaki satu-satunya. Aku merupakan anak kesayangan ayah. Tapi jika sudah seperti ini apa boleh buat? Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Setiap anak memiliki rezekinya masing-masing. Ingat, kamu harus bantu jaga anak-anak. Sewa pembantu atau babysitter, jangan cuma mau bikinnya aja. Jagain gak mau. Tak selamanya ibu bisa bantu di sini. Mungkin seminggu lagi ibu akan pulang kampung. Aku dinasihatinya panjang lebar. Selalu saja aku salah di mata ibu. Iya bu, bagaimana aku ingin memberitahukan kondisi sakitnya Aisyah. Baru bilang Aisyah hamil saja ibu sudah menyalahkanku. Apalagi ditambah kalau aku bilang tentang gejala penyakit yang diderita kakak Adam. Mungkin habis aku dibunuh ibu. Lagu-laguan sih punya anak banyak. Ngurusinnya nggak mau. Jangan lemah jadi istri, berontak dikit bisa kan? Udah tinggalin aja laki-laki kayak gitu. Nggak guna. Tanpa sengaja aku lihat isi pesan di ponsel baru Aisyah. Aku tak tahu awal mula percakapan mereka apa. Yang ku tahu banyak sekali pesan masuk di grup WA keluarga besarnya. Ku scroll ke bawah untuk mengetahui isi pesan sebelumnya. Bapak sakit, ayo kita pulang jenguk bapak. Pesan dari kakak kedua Aisyah. Aisyah anak terakhir dari 4 bersaudara. Bapak bercerita padaku kalau Aisyah dibenci oleh kakak-kakaknya karena ibu mereka meninggal saat melahirkan Aisyah dan perhatian bapak terbagi karena harus mengurus Aisyah dari bayi seorang diri. Karena rasa cinta bapak terhadap ibu Aisyah, ia memutuskan tak mau menikah lagi.
Sampai saat ini mereka masih menyalahkan Aisyah atas takdir yang menimpa ibu mereka. Maaf, aku tidak bisa pulang karena aku sedang hamil muda, bayiku kembar dan kandunganku lemah, jadi tak bisa melakukan perjalanan jauh. Salam saja ya untuk Bapak, pesan Aisyah. Kamu kan punya mobil, masa nggak bisa pulang sebentar? Suruh suamimu mengantar, pesan Mbak Yati kakak ketiga Aisyah. Suamiku sibuk bekerja, balas Aisyah. Ya, nanti saat bapak udah mati dia baru mau pulang. Balas Mas Iwan kakak kedua Aisyah. Lagian sih bisanya hamil terus. Udah tahu anak masih kecil-kecil pakai hamil lagi. Repot sendiri kan akhirnya. Mbak Yati marah-marah tak jelas kepada Aisyah. Aku kesal. Aisyah yang hamil kok mereka yang pada sibuk. Memang manusia bisanya hanya berkomentar saja. Dari situlah timbul chat-chat makian tadi. Ingin rasanya aku membalas pesan mereka satu persatu, tapi aku takut Aisyah malah semakin marah kepadaku. Aku sendiri tak tahu kalau Aisyah punya nomor WA dan sosial media lainnya. Aku jarang sekali memperhatikan kegiatannya. Aku lupa jika sekarang Aisyah mempunyai HP canggih. Entah kemana HP butut yang kuberikan padanya waktu itu. Aku semakin penasaran dengan isi di dalam ponselnya. Saat Aisyah sedang tidur, diam-diam aku membuka sosial medianya. Pertama aku buka akun Facebooknya dan kulihat semua postingannya. Dimulai scroll dari bawah ke atas. Rezeki itu bukan hanya soal materi. Punya anak-anak dan suami yang baik itu juga rezeki yang tak ternilai harganya. Caption dengan foto liburannya bersama ibu waktu itu. Kenyataannya saat itu ia sedang kabur dari rumah. Kubaca lagi status berikutnya. Suami say, aku mau punya anak 8. Mi, oke, asal siap babysitter 1 orang 1 anak. Suami, siap, apa sih yang enggak untuk istriku? Mi, cocuit, jadi makin sayang. Lop-lop deh buat papa. Ya Allah, padahal kenyataannya aku tak pernah mengizinkannya memakai jasa babysitter. Inikah cara dia mengungkapkan isi hati yang sebenarnya? Tapi aku tak pernah peka dan tak pernah tahu, bahkan tak mau tahu penderitaannya selama ini. Setelah itu kubaca lagi status berikutnya. Seorang suami terkadang menuntut sang istri menjadi Nia Ramadhani, tapi dia lupa caranya menjadi Ardi Bakri. Alhamdulillah walaupun aku bukan Nia Ramadhani, tapi suamiku seperti Ardi Bakri. Emoticon love. Ah, aku tertampar. Padahal aku selalu menuntut Aisyah untuk ini dan itu. Aku merampas semua kebebasan dan kebahagiaannya. Aku mengurungnya bagai di sangkar emas. Kubaca lagi status berikutnya. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan hamil anak ketiga kembar. Semangat cetak anak 8. Emoticon nyengir. Di dunia maya, ia masih bisa mengucap rasa syukur. Realitanya di dunia nyata, ia sangat terpukul. Aku tahu ini hanya kata-kata sindiran untukku. Ini semua bukan keinginannya, melainkan keinginanku. Komentar pun bertebaran di setiap postingannya. Ya Allah, aku tak kuat membaca postingan demi postingan Aisyah. Ia terasa seperti orang yang berbeda saat di dunia maya. Akun bernama Aiswah Zahra itu selalu menampilkan kebahagiaannya, berbanding terbalik dengan Aisyah yang sedang bersamaku saat ini. Pemurung dan penuh kesedihan. Apakah ini yang dinamakan menutupi luka dengan kebahagiaan? Tunggu, ada satu video yang sangat viral di postingannya dan mendapatkan ribuan like serta komentar. Aku penasaran, tak sabar rasanya jari ini untuk menekan tombol play dan ternyata itu video. Stop, sedang apa kau memegang ponselku? Cepat letakkan kembali. Teriakan Aisyah membuatku tersentak. Hampir saja ponsel itu melesat dan jatuh ke lantai. Aku ketahuan Aisyah. Padahal belum sempat ku melihat video itu, sungguh ini membuatku semakin penasaran. Segera ku keluarkan akun Facebooknya dan meletakkan kembali ponsel itu di samping bantalnya. Tidak, aku hanya mau melihat sudah jam berapa sekarang, ucapku mengelak dengan menahan napas yang sebenarnya sedang terpacu kencang ini. Itu di dinding ada jam besar, alasan saja kau, bilang saja mau mengecek ponselku kan? Aisyah dengan lantangnya berbicara seperti itu. Tahu saja ia kalau aku ingin mengecek isi ponselnya. Aku segera mengambil bantal dan selimut untuk persiapan tidur di ruang tamu. Pikiranku masih melayang, kira-kira video apa itu? Aku segera mengambil ponselku dan membuka Facebook. Kutulis di pencarian pertemanan nama Aiswa Zahra. Bagus, akhirnya ketemu juga. Aku segera menekan foto profilnya, berharap postingan video itu masih ada.
tapi ternyata statusnya di setel privasi bukan publik. Aku kesal karena gagal menjadi detektif. Kuhempaskan ponsel ke atas sofa. Kupejamkan mata dan memilih untuk segera tidur, berharap bisa melupakan apa yang kulihat tadi. Aisyah, kau tak membuat sarapan? Pagi hari sebelum berangkat ke kantor biasanya Aisyah atau ibu sudah membuatkan sarapan untukku. Tidak, ucapnya singkat. Mengapa? Tumben tak seperti biasanya. Tanyaku dengan heran. Malas? Aisyah berbicara sambil membuat susu anak-anak dan berlalu dari hadapanku begitu saja. Ibu juga tak membuat sarapan untukku. Kuhampiri ibu yang sedang menonton TV dengan ditemani secangkir teh di atas meja. Tidak, ucapnya singkat. Mengapa? Ucapku semakin geram. Malas. Jawaban ibu sama seperti Aisyah, sepertinya mereka bekerja sama untuk memusuhiku. Aku berangkat kerja dengan perut kosong dan hati dongkol. Biarlah aku yang mengalah, mungkin mengalah lebih baik untuk menghindari pertikaian. Sore hari saat ku pulang kerja, keadaan rumah sangat berantakan. Padahal di rumah ada ibu juga Aisyah. Ini kakak dan dede tolong jagain ya, kami mau pergi dulu. Aisyah menyerahkan anak-anak kepadaku. Baru saja aku menyandarkan tubuhku di atas sofa. Loh, pada mau kemana ini? Ucapku bingung. Mau tahu aja, ucap ibu dan menarik tangan Aisyah untuk segera pergi, kemudian mereka berlalu dari hadapanku. Aku hanya bisa terpana melihat perbuatan mereka ini. Aisyah dan ibu semakin membuatku pusing. Seminggu telah berlalu, keadaan rumah semakin memburuk. Aku seakan menjadi kepala keluarga sekaligus pembantu juga babysitter. Aisyah dan ibu setiap hari pergi entah kemana dan pulang hingga larut malam. Pagi hari aku kerja, sore hari jaga anak-anak sampai malam. Setelah itu lanjut merapikan rumah. Aku tak tahan lagi hingga kuputuskan untuk menginap di kantor agar terbebas dari lelah di rumah. Tak lama kemudian, ibu menelponku. Pasti ia mencariku karena malam ini aku telat pulang ke rumah. Biar saja, biar mereka tak bepergian terus. Akmal, cepat pulang. Jaga anak-anak di rumah. Ibu mau pulang kampung, ayahmu sakit. Yes, ibu pulang. Tak ada lagi yang cerewet di rumah. Tak akan ada lagi yang membela Aisyah. Iya bu, coba telepon Mbak Rati suruh jaga Aisyah sebentar. Aku pulang agak telat, maaf ya tak bisa mengantar ibu ke terminal. Salam saja untuk ayah, semoga lekas sembuh. Ucapku kepada ibu. Jangan lama-lama, kasihan Aisyah. Jaga Aisyah baik-baik, awas saja kalau sampai macam-macam. Ibu memantaumu lewat CCTV. Aku terdiam. Mungkinkah ibu memasang CCTV? Tapi di mana? Kalau begitu aku harus tetap waspada. Sampai di rumah, kulihat pintu terbuka lebar. Memasuki ruang tamu terdapat banyak pecahan gelas di lantai. Saat memasuki kamar, kulihat lemari pakaian terbuka dan pakaian berserakan di lantai juga tempat tidur. Ada apa ini sebenarnya? Apa rumahku kemalingan? Terlihat Aisyah sudah tidur bersama anak-anak. Aku keluar dan mencoba memasuki setiap ruangan. Saat tiba di dapur, betapa kagetnya aku. Di sana kulihat Mbak Rati sedang terbaring tak berdaya. Sepertinya ia pingsan. Tak mengerti apa yang telah terjadi di sini. Mengapa Mbak Ratih bisa seperti ini? Apakah Aisyah tidak tahu bahwa kakak iparnya pingsan? Aku mengangkat Mbak Ratih dan membawanya ke kamar tamu. Setelah itu aku menemui Aisyah untuk meminta penjelasannya. Aisyah, bangun. Aku membelai pipi Aisyah perlahan. Kupelankan suaraku agar tak berisik dan mengganggu tidur anak-anakku. Wajah Aisyah terlihat lelah. Ia begitu cantik saat sedang tertidur. Aku mengembuskan napas perlahan, mengingat semua perlakuan burukku selama ini kepadanya. Semoga saja Aisyah bisa berjuang melawan penyakitnya dan bisa melahirkan bayi kembar kami dengan selamat. Aku tak ingin memilih siapapun. Aku ingin mereka semua selamat dan sehat tanpa kurang apapun. Sudah pulang? Ada apa kau membangunkanku? Aisyah membuka matanya perlahan dan bertanya kepadaku. Apa rumah kita kemalingan? Mengapa berantakan sekali? Itu Mbak Rati pingsan di dapur, apakah kamu tak tahu? Aku bertanya dengan perasaan cemas. Oh, rumah kita tidak kemalingan kok, dan Mbak Rati tak perlu khawatir, ia hanya sedang tidur, ucap Aisyah santai. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi di rumah ini? Kamu apakan Mbak Rati? Ucapku semakin penasaran.